Nah, ada seorang teman yang suka sekali nginjilin saya, sampai karena dia langganan toko saya, beli barang saya, otomatis saya sungkan dong. Setiap kali beli barang, selalu yang diomongkan sama si dia, muter-muter selalu Yesus. Aku bilang, kau ini cari perkara. Yesus lagi. Makanya kalau dia beli barang, saya cepetnya tahu. Oke, saya membungkus. Tunggu toh, sabar. Karena aku belum coba. Dia tambah pelan-pelanin. Saya tunggu cepet-cepetin, dia pelan-pelanin. Sampai bungkusnya, saya kayak orang bungkus cepet. Sampai dia pok, saya kasih kata orang dia. Saya tak lihatin dulu. Duduk kadang-kadang 1 jam. Serius, jengkel luar biasa. Saya kasih tahu teman-teman, kalau kau mau menangkan jiwa buat Tuhan, jangan cepat-cepat, man-man lah, pelan-pelan aja. Yang penting terus menginjil. Nah, singkat cerita, orangnya datang lagi. Awal-awalnya beli barang. Singkat waktu berjalan, tidak pernah beli barang. Bawa oleh-oleh makanan. Kadang-kadang, sudah makan belum? Saya biasa makan. Nolak, nggak enak. Namanya pelanggan toko, ditolak nanti nggak beli barang lagi, dilayani, ganggu itu saya suka orang yang nggak suka ceritanya, karena cerita itu Yesus terus. Ingat baik-baik, kalau engkau hari ini beritakan firman Tuhan, beritakan Yesus Kristus, belum tentu dunia suka sama Anda, tapi surga menyukai Anda. Yes, kalau mau beritakan, jangan beritakan gosip, beritakan Yesus yang dimuliakan. Memang kelihatan itu ditolak, tapi baik-baik Tuhan menyertai hidupmu. Makan, dimakan. Cerita Yesus lagi. Gemes, sampai gak bisa jalan hidup saya. Sampai saya, boleh nggak kita makan? Ya, nggak usah makan. Saya juga nggak usah makan. Tak bungkus saya kok. Tak bayarin makannya. Kok pulang aja kok. Jangan marah dong. Ini baik-baik. Semua benih firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu percaya enggak? Setiap kali saya dengar dia cerita soal Yesus, hati saya itu potong apa? Kelihatannya saya marah, kelihatannya saya nggak suka, kelihatannya saya menolak. Dalam hati saya, benar nggak ya? Jangan-jangan Tuhan yang tak sembah salah. Setiap kali dia pulang, saya langsung pergi. Kemana? Ke tempat asal saya. Saya galau hati saya, takut salah saya tuh. Cepat-cepat saya kesalahan lagi. Sampai begitu berkali-kali. Nah ini yang luar biasa. Sampai suatu hari temannya orang ini juga teman saya, dan kita berteman di karaoke bersama-sama. Dulu apa toh? Kok ketawanya menghina begitu? Dulu gembalanya dulu karaoke dulu, nggak apa-apa. Dulu karaoke, sekarang jadi hamba Tuhan. Cing, nggak apa-apa. Bapak-bapak jangan sok-sokan gaya-gaya aja, kelihatan baik-baik. Dulu lebih parah daripada saya banyak di sini. Dulu teman karaoke, malam tuh karaoke. Tiba-tiba inilah, kalau Tuhan udah bekerja, benih yang ditabur itu bertumbuh. Saya tuh sebenarnya kepingin dengerin lagi, tapi gengsi saya. Saya tuh kepingin dengerin Yesus, tapi gengsi saya tuh nggak mau gitu. Singkat ceritanya, dia tiba-tiba mengundang. Lu kan kenal dia loh? Rumahnya dia, rumah baru. Mau syukuran rumah dia. Wah, nggak tahu lah kan. Saya nggak mau datang. Orang ini nggak ada. Dia bilang, ayo datang. Nah, waktu itu pas hari itu saya lagi ada masalah. Saya lagi ada problem. Lagi butuh duit. Tuhan itu tahu waktu yang tepat. Nah, dia biasanya suka nukerin saya giro. Tahu nukerin giro sudah. Zaman dulu nggak cek tuh. Saya masih umur 20, saya dulu lucu, umur 20 udah dagang Pak. Dan umur 20 udah nakal. Anda bersyukur jangan lihat saya sekarang, dulu nakal, nakal, bulat, licik, komplit semuanya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan saya itu nggak ada gitu Bapak Ibu. Nah, dia biasa nukerin saya. Nah, saya buka cek, saya bilang saya tukar sama dia, lagi perlu nih kok. Saya bilang gitu, apa yang dia tahu dia? Kecepatan, dia bilang, iya, bisa. Karena dia juga dapat untung, saya juga dapat untung. Tiba-tiba dia, tak tunggu di sini ya.
Saya pikir wah ke depan udah jam 1:30, 1:30, store bank jam dulu sampai jam 4. Kalau kita bisa keburu store-nya, keburu nggak ketolak ceknya Pak. Ini cerita ini nggak direkam tuh. Direkam istirame ya. Singkat cerita, saya datang ke rumahnya Pak. Waduh keren Pak. Saya masuk rumah itu saya kagetnya minta ampun. Ternyata di rumah terkumpul ada kurang lebih 50 orang. Muter gitu Pak, muter di halaman rumah depan. Woi, rumah dalam, di luar nggak ketahuan. Saya masuk cepet-cepet. Saya tuh, ayo kok cepetan kok. Mau tak kasih cek dulu dong. Gua story biar selesai gitu loh. Disuruh dulu saya. Nah ini loh, orang kalau butuh duit disuruh semua apa aja nurut. Makanya orang kalau ada perlunya itu gampang ditekuk. Orang sakit di rumah sakit gampang ditekuk. Orang kalau kabelnya banyak gampang nurut, betul nggak? Kalau udah gagal sombongnya minta ampun. Nah, singkat cerita saya masuk di situ, saya kesel, duduk mulai, ayo kita mulai. Waduh kaget, ternyata itu bistorman. Ucapan syukur rumah baru. Wah bener tuh, silakan 12 itu. Saya udah masuk di dalam pojok sebelah situ, mau keluar pintunya dari sebelah sana. Gimana nih? Tiba-tiba muncul hamba tuanya orang bule dari Argentina. Tinggi, lebih tinggi dari Pak Erik, lebih tinggi lagi Bang. Rambutnya yang udah bener-bener mengkilat semuanya. Rambut itu mungkin, karena nggak ada rambutnya, jadi mengkilat begitu Pak. Dan yang luar biasa ini, orang ini ya, dia saksi pakai bahasa Inggris, giginya itu dari emas. Mungkin Pak Ara yang tahu zaman itu Pak, di Argentina jadi kebangunan rohani. Giginya tuh nggak ada, bisa tumbuh lagi jadi emas. Coba itu kalau di Indonesia, wah banyak orang giginya dicopotin semua jadi emas dijual. Selesai masalah. Waktu dia dari saya ketawa, oh gigi jadi emas. Kali disalep, kali giginya dipalsu atau gimana? Sudah selesai acara, mulai Pak. Saya pertama kali dengar namanya lagu Haleluya, Haleluya. Waduh, tersiksa saya. Itu lagu bener-bener, cuma itu aja lagunya, diulang-ulang terus. Haleluya, Haleluya. Sebelum kapan selesainya, lagu muter-muter saja gitu. Nah yang lucu, itu pendeta khotbah apa saya nggak ngerti sama sekali. Padahal dia khotbahnya nggak panjang, tapi saya merasakan something different. Ini beda dengan seperti yang saya percayai sebelumnya. Ini beda dengan apa yang saya lakukan dalam ibadah rohani saya. Totally different. Dia ngomong tuh kayak orang ada kuasanya gitu. Yang buat saya kaget itu apa? Tiba-tiba abad Tuhan bule ini undang. Nggak tahu, kan saya Inggris saya itu nggak bagus Bapak Ibu. Inggris saya itu setengah mati dan mau mati gitu Bapak Ibu. Pokoknya yes or no saya tahu, habis itu saya nggak ngerti Bapak Ibu. Tiba-tiba dia undang. Tuan rumah itu yang syukur kan teman saya karaoke. Saya tahu nakalnya kayak apa, saya tahu, wah brengsek dia kayak apa. Saya tahu dia bagaimana. Yang pertama kali diundang, please stand up, saya masih dengar. Teman saya, berapa hari yang lalu masih karaoke sama saya. Dia berdiri Pak, didoain Pak Ara. Saya pertama kali lihat kuasa itu luar biasa. Itu doain orang, belum kenal loh. In Jesus name. Teman saya jatuh Pak, loh. Saya kan kaget. Waduh, ilmu apa ya? Kungfu dari mana nih? Belum kena. Kalau didorong jatuh, belum kena jatuh Pak. Sampai saya dari ujung, saya deketin dia loh. Saya ingat namanya Teddy. Umurnya lebih tua 10 tahun dari saya. Sekarang katanya udah almarhum katanya. Saya, Ted, gak bangun, nangis Pak. Oh, nangis udah. Brengsek bener ini. Kemana habis karaoke? Sekarang bisa jatuh, cuma istri nangis lagi. Pura-pura ini orang ini. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Dari 45 orang itu, satu persatu didoain Pak. Saya lihat ibu-ibu doain, jatuh. Ya, saya kan kaget Pak. Saya lihat teman saya dari jauh, uang di mana? Jatiga dulu. Gak dulu stop, baru nangis belum ditolak cek uang tadi. Lu tau lu gak usah kesini, gak lain udah dapet. Saya udah kesel aja, terus jatuh, satu jatuh, yang penting cek yang mana. Jam setengah aja, saya lihat udah 40 orang didoain, jatuh semua.
sebentar lagi saya. Ini kalau sampai saya jatuh di sini ketolak cek saya repot, ini urusannya panjang nih. Bayangin Pak, hati saya itu takut, bukan takut sama Tuhan, takut cek saya ketolak. Sampai udah orang tinggal 5 orang, saya ingat sebelah saya itu satu guru karate namanya Pohon. Pasti umurnya lebih tua dari saya, kan disebut Sinkai. Guru, aku Sinkai. Aku bisi dia, Pohon disik aja. Oh enak aja, kamu kok Pohon disik aja, harus tua cepet mati. Wah, saya dulu nakal, saya mau jujur, saya dulu nakal, nggak sopan, kurang ajar lah kayak suka godain orang saya. Hari ini masih ada sisa-sisanya sedikit, nggak banyak, tapi masih sisa. Itu saya lihat dia Kohan yang guru karate Pak, didoain nangis kayak anak kecil. Wah, aku tambah gemeter Pak. Saya takut, saya nggak pernah takut seperti itu. Saya takut, untungnya saya itu takut tapi pinter saya juga. Tak perhatikan kalau berdiri didoain jatuh, maju ke depan didoain jatuh. Oh. Saya tak duduk aja. Saya lihat sebentar lagi satu lagi dia, oh saya pasti didoain. Saya nolak pasti bisa. Rencana saya udah masuk, tolak dulu. Kalau tetap dipaksa, saya akan duduk. Beneran, giliran saya. Itu orang boleh datang ke saya. What's your name? Yang nerjemahin teman saya sekolah. Bayangin. Dia juga nggak yakin sama saya. Itu, belum nggak doain, semenengok bilang gitu. Ini bahasa Amerika sudah. Dia tanya sama itu suka. Dia tahu saya ini orang yang kurang ajar ya karun. Itu mau nggak didoain ya kan? Diam aja jangan ngomong. Itu orang bule dia gaya saya dia tahu. It's okay, no problem. Saya bilang it's okay, saya langsung duduk sama itu. Yes, aman. Dia bilang tidak mau didoain. Itu orang bule nggak pergi-pergi. Sebelah saya itu ngapain orang bule tadi? Tiba-tiba dia datangi saya. It's okay, no problem. Ya, nggak tahu dia ngomong, pokoknya aku udah berdoa buat kamu, tapi aku boleh taruh tanganku di kamu. Oh dalam hati terus saya nggak ngerti dia ngomong apa. Oke. Dia ngomong gini, dia taruh tangan saya, ini baik-baik. Tuhan tidak terbatas, dia bisa bekerja dengan segala macam cara. Tiba-tiba dia taruh tangannya di sini. Yang pertama kali diucapkan apa? Itu gimana? Jesus love you. Anda tepuk tangan kan? Waktu itu saya nggak bisa tepuk tangan karena saya mikir, aku nggak cinta sama Yesus, aku perlu uangnya aja, aku mau stop bank, aku nggak cinta sama Yesus. Dalam hati saya begitu. Kedua sama, Jesus love you. Ketiga sama, Jesus love you. Saya nggak tahu berapa kali dia ngomong Jesus love you. Tapi yang pasti saya yakin saya nggak akan jatuh karena kursi yang saya taruh di belakang tembok. Tidak mungkin saya ambrol ke belakang. Saudara yang baik-baik, kalau Tuhan sudah memilih hidupmu, mau kau lari kemanapun, Tuhan tetap akan pilih hidupmu. Satu-satunya yang lain berdiri jatuh, hanya saya satu-satunya duduk di kursi bisa jatuh. Jatuhnya bukan ke depan, glosor. Saya dari kursi lorot jatuh ke bawah. Ini katanya teman-teman. Kenapa? Karena saya yang paling lama nangis sendirian, gak bangun-bangun itu saya. Dipermalukan saya hari itu. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, saya keluar dari tempat bisnis itu saya di pribadi yang berbeda. Saya keluar dari tempat persekutuan itu saya jadi orang yang berbeda. Saya masih mau masuk mobil, saya masih ingat. Saya masuk, saya nggak tanya teman saya, mana ceknya, mana uangnya, saya nggak tanya lagi, saya lupa. Saya masuk mobil itu, nangis terus saja. Saya bilang sama sopir saya, pulang, tahu nggak, nangis saya apa? Sukacita yang luar biasa. Saya tidak pernah merasakan sukacita seperti itu, saudara. Saya tidak pernah. Saya juga nggak pernah nangis seperti itu. Saya dulu sering nangis karena asapnya itu, saudara, asapnya dupa nangis. Kalau ini nangisnya beda, saya tahu something different dalam hati saya. Sejak hari itu Pak Ara, saya jadi pribadi yang berbeda. Sejak hari itu, mulai besoknya tidak ke kantor saya. Kemana? Gereja. Saya nggak tahu gereja itu Katolik, Kristen, Protestan, saya nggak ngerti. Pokoknya gereja berhenti, saya masuk gereja. Lu nggak ada ibadah, pindah gereja lain. Lu
tempatnya ibadah, semua gereja saya masukin. Kalau Tuhan benar-benar masuk dalam hidupmu, Rohnya Kudus, engkau enggak tahan, akan selalu kepintahan Tuhan. Karena Roh Kudus penuh sama hidupmu, enggak mungkin kau diam pasif. Engkau pasti mengejar Tuhan. Itu sifat Roh Allah. Haleluya. Sejak hari itu saya menjadi pribadi yang berbeda. Udah 33 tahun itu berlalu, tapi sampai hari ini bukannya dia hilang, tapi dia tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah menguasai hidup saya, pikiran saya, menyadarkan saya, menegur saya, memimpin saya. Itu Roh Kudus yang mengerjakan hidup kita. Haleluya. Saya berdoa, Roh Kudus yang mengubahkan saya, Roh Kudus itu juga yang mengubahkan hidupmu. Mari kita banyak